Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi Fahandi dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Prodi Informatika semester 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan sifat merek. Yang pertama yaitu definisi merek. Menurut American Marketing Association atau yang disebut sebagai AMA, mendefinisikan merek sebagai simbol, nama, frasa, desain, atau karakteristik lain yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari produsen atau penyedia tertentu. Merek membantu membedakan produk atau jasa dari pesaing dan menciptakan citra atau identitas yang dikenal oleh konsumen. Oleh Kotler tahun 2000. Dari Wijaya tahun 2013 mendefinisikan merek sebagai tanda jejak yang tertinggal pada pikiran dan hati konsumen yang menciptakan makna dan perasaan tertentu. Brand is a mark left on the minds and heart of consumers, which creates a specific sense of meaning and feeling. Selanjutnya yaitu pengertian merek. Merek digunakan dalam bisnis, pemasaran, dan periklanan untuk pengakuan, dan yang penting untuk menciptakan dan menyimpan nilai sebagai ekuitas merek untuk objek yang diidentifikasi. Untuk kepentingan pelanggan merek, pemiliknya, dan pemegang saham, nama merek terkadang dibedakan dari merek generik atau merek toko. Merek merupakan frontliner atau garda terdepan sebuah produk, suatu tampilan awal yang memudahkan konsumen mengenali produk tersebut. Pada prinsipnya, merek merupakan janji penjual atau produsen yang secara kontinu membawa serangkaian kesatuan, tampilan atau performance, manfaat atau benefit, dan layanan atau servis kepada pembeli. Selanjutnya yaitu dasar hukum merek. Hukum merek di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Nomor 252. Di dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi internasional telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan industri dalam negeri, bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang merek dan indikasi geografis yang lebih memadai, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan juga bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Selanjutnya yaitu tujuan merek. Tujuan merek yang pertama yaitu mengidentifikasi produk atau jasa. Yang kedua yaitu membangun citra rasa atau reputasi. Yang ketiga, menciptakan kepercayaan konsumen.
Yang keempat, membantu konsumen dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, melindungi investasi intelektual perusahaan. Selain itu juga merek dipakai untuk membedakan suatu produk dengan produk lain yang memiliki jenis barang yang sama, atau bisa juga dikatakan sebagai identitas dari suatu barang untuk mengidentifikasi dari mana asal barang tersebut. Di dalam dunia usaha, tujuan utama yang dicapai adalah untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yaitu fungsi merek. Yang pertama yaitu produk atau jasa. Merek membantu konsumen mengenali produk atau jasa di antara banyak pilihan. Yang kedua yaitu jaminan kualitas. Merek seringkali menjadi jaminan atas kualitas produk atau jasa yang dikaitkan dengannya. Yang ketiga yaitu pembeda di pasaran. Merek membantu membedakan produk atau jasa dari pesaing, menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomi. Merek yang kuat dapat meningkatkan nilai ekonomi perusahaan melalui daya tarik pelanggan dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu sifat merek. Yang pertama yaitu unik. Merek harus unik dan membedakan produk atau jasa dari yang lain. Yang kedua yaitu konsisten. Konsistensi dalam penyampaian nilai dan citra merek membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga relevan. Merek harus relevan dengan target pasar dan nilai yang diinginkan konsumen. Yang keempat yaitu berkelanjutan. Merek yang kuat membutuhkan perencanaan dan manajemen yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu contoh merek. Di sini saya menggunakan contoh yaitu Coca-Cola. Merek minuman berkarbonisasi yang dikenal secara global. Coca-Cola adalah contoh nyata bagaimana merek dapat menciptakan identitas dan citra yang kuat. Baik, itulah saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.